Halo, Assalamualaikum. Oke, teman-teman, kali ini kita masih menyambung dari video sebelumnya. Kalau video sebelumnya adalah bagaimana kita bisa melakukan proses sinonim otomatis atau mungkin melakukan proses apa ya, melakukan parafrase mungkin ya, parafrase secara otomatis menggunakan aplikasi, tapi untuk artikel yang berbahasa Indonesia. Tapi kali ini adalah aplikasi untuk sinonim atau parafrase otomatis yang menggunakan artikel berbahasa Inggris karena itu memang berbeda ya. Nah, aplikasinya itu adalah ini smallseotools.com. Nah, smallseotools.com itu terdapat fasilitas untuk melakukan proses rewrite tools atau menulis ulang atau menambahkan memberikan alternatif sinonim. Nah, selain itu di dalam Small SEO Tools itu juga tersedia untuk plagiarism checker, kemudian grammar check dan itu ya ada tiga fasilitas itu yang saya tahu. Tapi kali ini kita fokus untuk bagaimana cara melakukan proses rewrite terhadap artikel yang berbahasa Inggris. Nah, setelah teman-teman masuk ke sini smallseotools.com ini nanti teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Di deskripsi kalau kesulitan untuk mengetik tinggal klik saja. Kalau sudah kita masuk ke bawah, menuju ke bawah dan di sini kan ada paste artikel, processing dan ini prosesnya ya. Prosesnya. Nah, karena di sini ada edisi free, jadi di sini disediakan 2000 kata. 2000 kata yang bisa kita lakukan proses sinonim itu tadi. Nah, sebenarnya di sini juga bisa kita melakukan drop file gitu ya, tapi tetap untuk batasnya sama 2000 kata. Nah, sekarang kita coba, saya akan mengambil salah satu artikel yang ada di internet. Misalnya saya mengambil dari tempat saya di Google Scholar, itu artikel saya ada yang berbahasa Inggris ini, misalnya deskripsi ini saya blok, kemudian tinggal copy atau Ctrl C ya, disalin atau Ctrl C, kemudian masuk ke artikel Small SEO Tools tadi, kemudian kita klik di posisi yang itu tadi, kemudian klik kanan paste atau tempel atau Ctrl V. Kalau sudah, maka kita menuju ke bawah, kita proses rewrite artikel. Kalau kita ingin cek grammarnya ya masuk ke sini, tapi di sini adalah kita masuk ke rewrite. Klik proses rewrite. Nah, ini masih menunggu prosesnya. Nah, ini membutuhkan beberapa saat. Nah, ini prosesnya ini nanti akan diberikan penghitungan persentase ya. Nah, ini kan 8% dan seterusnya. Ini untuk kecepatannya ini biasanya tergantung dari yang pertama koneksi internet, yang kedua adalah banyaknya kata gitu ya. Nah, tapi di sini dibatasi sampai 2000 kata saja. Nah, yang kita cek ini sebanyak 210 kata. Oke, kita tunggu sampai done. Kalau sudah 100% maka done, nanti kita akan tahu hasilnya. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah, ini menurut saya cukup membantu aplikasi ini, apalagi kalau misalnya kita kadang pada saat kita melakukan paraphrase kita lupa kata-katanya itu harus apa saja, itu kita kan kadang kurang ya. Nah, ini hasilnya. Nah, hasilnya ini ada yang bertanda kuning, kemudian pink, biru, ini adalah kata-kata yang ada alternatif sinonimnya gitu ya. Misalnya ini saya klik di sini. Nah, di sini ada penjelasan. Original wordnya adalah is a, suggestionnya maybe a atau could be a gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita ingin menggunakan kata kita sendiri, kita mungkin memiliki yang tidak ada di sini juga kita bisa menggunakannya. Jadi di sini yang bisa digunakan boleh could be a atau yang lain gitu ya. Misalnya saya ganti di sini could be a. Nah, maka di sini akan berubah. Begitu juga yang ini.
Jadi misalnya ini saya ubah, saya klik. Nah, ini kan original wordnya kan company gitu ya. Suggestionnya corporation gitu ya. Maka kita bisa cek untuk suggestionnya. Nah, kita cek kan original wordnya kan menyesuaikan ini kan. Nah, ini kan tadi kan is a ya kan, maka suggestionnya itu gitu kan. Jadi ini posisi ini adalah posisi yang sudah dikasihkan suggest. Nah, suggestion itu bisa lebih dari satu, seperti yang tadi kan suggestionnya lebih dari satu. Kalau yang ini kebetulan suggestionnya cuma satu. Jadi kalau kita pastikan memang mengikuti suggestion, ya berarti kita biarkan saja, maka dia akan otomatis sesuai dengan yang disarankan ini. Begitu juga sama ini juga, misalnya want to be. Nah, ini kebetulan ada dua suggestion. Suggestion yang pertama want to. Misalnya kita inginkan suggestion yang kita gunakan adalah suggestion yang kedua, ya kita tinggal gunakan custom. Custom, sorry. Nah, seperti ini ya. Nah, begitu seterusnya. Nah, nanti kalau dirasa sudah, ya kita tinggal melakukan copy paste untuk menyesuaikan dari artikel yang akan kita gunakan. Jadi kita tinggal copy paste saja, kemudian kita masukkan ke dalam artikel kita. Misalnya kita masukkan ke dalam lembar kerja kita ini. Nah, kita tinggal ubah. Jadi satu lagi, bahwa ini kalau kita mengikuti ini, maksudnya murni saja, saya sarankan tidak begitu. Jadi saya sarankan tetap melihat kalimatnya. Kalau misalnya mungkin ada yang mungkin bisa diubah karena yang perlu kita ketahui, yang diubah oleh small tools word tadi itu hanya sebagian saja. Jadi sebagian mungkin hanya berapa persen ya, tidak sampai 50%. Nah, otomatis kalau misalnya ini kita kopas dari internet, otomatis kan ini sudah ada di internet. Nah, saran saya sebaiknya kalau misalnya ini kopas dari internet, sedangkan tools ini hanya membantu tidak sampai 50%, nah tetap kalimat itu tetap kita perhatikan satu persatu sehingga bisa diubah, kalau bisa diubah ya 70-80% lah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk small SEO tools ini. Semoga bisa membantu. Bagi teman-teman yang kesulitan untuk mengakses ini, silakan klik di deskripsi yang sudah saya sajikan ini. Oke, selamat beraktivitas. Jika suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.